Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hmm. Isa. Masya Allah. Ya. Apakah sehat selalu, Bang Dula? Ramadan sudah hampir separuh nih. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Bang Dula, Ya. nih banyak masalah kita nih. Tadi tuh saya terpaksa membacakan berita masa lalu ya tentang kerusakan bangsa ini. Kata Safi Ma'arif almarhum itu 2013 nyaris sempurna. Tapi kata Profesor Sugidi sekarang ini sudah sempurna ya. Terus saya padukan juga dengan berita dari Mukhtar Lubis, ciri-ciri orang Indonesia. Apa benar sedemikian orang kita ini? Kan ini muslim terbesar di dunia. Ngapa bisa begitu? Loh, belum lagi ranking dunia. Kita lumayan lah masuk ke 99 negeri terkorup di dunia. Belum lagi kalau kita lihat OCR kemarin ya, pengelolaan negara ini nampaknya bukan main ya. Belum lagi undang-undang di dunia TNI sekarang lagi ribut ini tentang revisi. Panglima bilang supremasi sipil terus dilakukan, tapi aturan-aturannya ini seperti yang Bang Dula lihatlah. Sementara kabar lain yang dapat kami ingatkan adalah tentang KPK yang dalami dugaan DPD. Ramai kali ini DPD tidak tanggung-tanggung 90 orang lebih. Nampaknya mesti pakai PT. Ini ada yang satu orang yang berkicau nih, luar biasa. Dan tentu saja kisah Tom Lembong dalam perjuangannya. Apa yang Bang Dula lihat ketegaran beliau dalam menghadapi masalah ini. Nah, silakan Bang Dula, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat kisah yang diketahui. Tafadhol Bang. Baik, para pendengar Radio Rasil, insya Allah rahmati Allah Ta'ala pada Jumat berkah pagi ini. Yang pertama, Indonesia itu negara agraris. Di mana-mana kalau negara agraris itu masyarakatnya itu cenderung paternalistik, jadi melihat kepada atasannya seperti itu. Kenapa? Karena dalam negara agraris seperti Indonesia itu istilah orang kampung itu batang singkong lempar saja itu tumbuh seperti itu. Sehingga dan begitu maka kondisi alam seperti itu menjadikan orang Indonesia itu relatif pasif. Jadi tanam padi tunggu 6 bulan, dulu kan 6 bulan kan, itu baru panen dan seterusnya. Tanam singkong begitu tumbuh, tanam apa semua, jadi bersifat pasif, jadi menunggu saja apa yang ada. Berbeda dengan masyarakat yang industri, yang itu bersaing, luar biasa, sehingga seperti Singapura itu. Singapura itu kan tidak punya sesuatu, tidak punya apa-apapun Singapura itu. Jangankan sumber daya alam seperti kita tambahan apa, punya pasir pun tidak ada. Nah, sebab apa? Dia sudah reklamasi sampai Laut Biru. Jadi pasir pun tidak. Itu pasir pun dia diambil dari Batam dan seterusnya. Tapi karena kondisi itu mereka melakukan persaingan luar biasa sehingga kemudian akhirnya bisa mencapai tingkat yang ketiga negara terbersih di dunia, dan di belakang Finlandia dengan Denmark seperti itu. 80 sekian indeks persepsi korupsinya. Sedangkan kita nomor 99 karena masyarakat yang seperti yang saya katakan tadi. Satu. Yang kedua, kita karena dijajah oleh Belanda, itu berbeda pola penjajahan Belanda dibanding dengan misalnya negara-negara Commonwealth seperti Malaysia, Singapura, Australia. Itu dijajah oleh Inggris, di mana Inggris itu dia hanya menjajah formal, tapi dia tidak melakukan penganiayaan atau penzaliman terhadap pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, maka ketika Indonesia merdeka, itu kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan bodoh, dan harta kita dirampas semua oleh Belanda. Kalau Inggris tidak. Malaysia itu misalnya negara-negara di jauh-jauh jajah Inggris itu, mereka merdeka itu hadiah, bukan perlawanan revolusi. Malaysia itu merdeka dikasih. Mereka terdidik, kemudian ekonominya baik dan seterusnya. Itu pola itu yang kemudian mengakibatkan ketika kita sudah merdeka, maka selalu saja mahasiswa aktivis itu selalu melawan kepada pemerintah karena tradisi selama 3,5 abad itu memang rakyat dijajah, ditindas, dianiaya, sehingga apa saja dari pemerintah itu dianggap itu adalah merugikan seperti itu. Itu budaya itu terjadi seperti demikian, sehingga akhirnya pada zaman Orde Baru itu didatangkan mafia Berkeley dari
dari luar negeri menangani ekonomi kita, dan akhirnya seperti kita tahu pada zaman Orde Baru itu yang kita kenal dengan IGGI, negara-negara donor seperti itu membantu Indonesia, tapi kemudian orang-orang dari Bekle itu kan di sana hidupnya mewah apa dan seterusnya, terus datang ke sini, Indonesia uangnya tidak ada, modalnya tidak ada, SDM-nya terbatas, teknologinya miskin, manajemennya amburadul, maka kemudian lahirlah korupsi karena orang-orang dari Bekle itu kan harus digaji seperti gaji mereka di sana. Sementara APBN kita, PAD kita itu terbatas. Nah, akhirnya kemudian ini yang disebut oleh Profesor Sumitro almarhum dulu, bapaknya Prabowo, bahwa 30% dari APBN setiap tahun itu bocor. Seperti itu, bocor. Nah, karena mereka ya menggunakan kesempatan yang ada untuk bisa mengatasi kehidupan mereka sehari-hari karena mengharapkan gaji. Saya biasa katakan PNS yang jujur itu 1 bulan itu mati 3 kali karena gajinya itu hanya cukup untuk 10 hari. Nah, bagaimana 10 hari kedua, 10 hari ketiga bergantung dari tingkat kreativitas seperti itu. Itulah yang saya pernah informasikan, ceritakan bahwa waktu saya di KPKPN saya menemukan ada pejabat yang 250 hari melakukan perjalanan dinas dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu cuma 365 hari. Sedangkan masuk kantor cuma 5 hari seperti itu. Dia tugas 250 hari. Jadi kapan dia masuk kantor seperti itu? Nah, karena pada waktu itu penghasilan terbesar dari ASN PNS adalah perjalanan dinas seperti itu. Nah, sehingga begitu sekarang itu ketika Prabowo melakukan efisiensi, ngamuk-ngamuk orang karena itu mengganggu kenyamanan orang yang selama ini perjalanan dinas, pergi ke luar negeri, pergi ke daerah seterusnya seperti itu dihilangkan seperti itu. Nah, sehingga korupsi bisa berpindah tempat. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kemarin Pentima, terus kemudian PIK 2, terus kemudian terakhir ini lagi Pertamina seperti itu. Nanti, jadi itu berganti-gantian seperti itu. Sebenarnya bukan berganti-gantian dalam melaksanakan korupsi, semua korupsi. Cuma itu munculnya itu satu persatu. Nah, disinilah lembaga penegak hukum, apakah KPK, kepolisian, kejaksaan, tidak boleh melakukan pendekatan politik terhadap penegakan hukum. Jadi kalau misalnya memang itu persoalan hukum, ya hukum, persoalan politik seperti itu. Misalnya kasus Tom Lembong yang tadi Mas Ihsan katakan. Kenapa Tom Lembong kemudian diproses, padahal Menteri Perdagangan sebelum dia dan sesudah dia itu sama melakukan hal yang sama. Tapi kenapa Tom Lembong saja ini proses? Karena Tom Lembong 2024 memihak 01, yang lain 02, maka kemudian tidak diproses seperti itu. Nah, inilah yang menjadi masalah sehingga korupsi itu bisa subur terus. Dan coba Mas Ihsan bayangkan, kalau 1 tahun itu hampir 200 triliun, kemudian yang dari Pertamina itu 5 tahun dari 2018 sampai 2023, 5 tahun berarti hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan gimana seperti itu. Nah, itu belum lagi yang saya pernah katakan Jumat yang lalu, kerugian rakyat. Karena mereka beli Pertamax tapi diisi Pertalite, itu kerugian rakyat, kerugian negara seperti itu. Nah, jadi itu soal KPK dan korupsi seperti itu. Yang kedua soal reformasi TNI. Saya dulu Mas Ihsan ketika saya ketua PBHMI berapa kali ketemu Jenderal Nasution. Kenapa? Karena sekretariat PBHMI itu di Jalan Diponegoro. Kemudian Pak Nasution itu jadi Tekumar. Jadi saya naik beca aja kurang lebih 10 menit, nggak sampai 10 menit dari Diponegoro ke Tekumar itu ketemu beberapa kali saya Pak Jenderal Nasution. Saya komplain beliau tentang difungsi ABRI. Karena beliau yang ide difungsi ABRI itu beliau, tapi beliau bilang maksud saya tidak seperti itu difungsi ABRI. Maksud saya itu, kata Pak Nasution, adalah bagaimana tentara itu aware, sense
peduli kepada keadaan rakyat dan seterusnya, sehingga mereka tidak boleh seenaknya saja menikmati kekayaan, menikmati kehidupan yang makmur sedangkan rakyat seperti itu. Jadi itu sebenarnya substansinya bukan rangkap jabatan. Bukan rangkap jabatan dari presiden sampai camat, itu juga tentara seperti itu. Itu seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka akibatnya apa yang terjadi? Jadi proses balas dendam dari satu rejim kepada rejim yang lain. Pada zaman Orde Baru itu kan angkatan darat yang luar biasa kan, dianak emaskan. Kemudian angkatan lain itu dianaktirikan, termasuk polisi. Nah, begitu Orde Reformasi, polisi yang merasa itu dianaktirikan pada zaman Orde Baru, sekarang itu mengambil alih posisi, sehingga lucu betul di dunia ini polisi itu tidak punya senjata canggih, bahkan kemudian bertugas di lapangan itu pakai pentungan. Ini polisi kita punya alat-alat panser, tank semua mengalahkan TNI seperti itu. Nah, karena ini balas dendam seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya berharap bahwa ketika undang-undang TNI di amandemen perubahan tidak kembali kepada Orde Baru, tapi juga tidak membalas partai coklat yang sekarang yang kemudian seperti itu. Nah, karena itu maka saya menyarankan agar supaya kalau Prabowo memang serius, bubarkan polisi. Bubarkan polisi karena menurut saya ini bukan individu polisi tapi institusi polisi. Institusi polisi. Kasus Sambo itu institusi dari Mabes sampai ke Polsek. Itu struktur ke bawah, ke bawah. Jadi bukan individu, ini institusi. Pembunuhan kilometer 50 itu ada surat perintahnya. Ada surat perintahnya. Jadi institusi, bukan individu seperti itu. Nah, saya kenapa mengemukakan itu? Karena saya sering mengatakan saya punya 2 adik ipar kandung itu polisi. Jadi saya tahu betul seperti itu. Nah, sehingga demikian saya merujuk kepada KPK Hong Kong. Ketika Hong Kong didirikan KPK, dia bubarkan polisi, di Hong Kong itu KPK itu. Kalau dulu kita lihat nonton cerita-cerita Hong Kong itu kan bagaimana bejatnya polisi, bagaimana segala macam. Nah, setelah KPK Hong Kong itu membubarkan polisi, baru kemudian mereka pilih polisi-polisi yang mana yang bagus, yang baik, baru kemudian. Nah, sehingga sekarang itu kenapa Hong Kong itu menjadi satu negara yang persepsi korupsinya termasuk yang bagus seperti itu. Kalau tidak salah dia masuk nomor belasan lah seperti itu. Tidak seperti Indonesia 99 rankingnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu setelah Prabowo membubarkan institusi polisi, baru direkrut lagi, baru kemudian tidak lagi di bawah presiden seperti sekarang, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hampir sebuah negara di dunia polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Waktu Masyumi dulu berkuasa, itu juga polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga akhirnya kemudian mereka betul hanya menangani soal ketertiban masyarakat. Soal perbatasan itu tentara, soal kerusuhan itu tentara, soal negara asing itu tentara. Polisi hanya betul-betul menjaga ketertiban masyarakat sehingga tidak ada lagi masjid yang kehilangan kotak amalnya. Tidak ada lagi masjid yang kehilangan alat-alat speaker dan seterusnya karena polisi bertanggung jawab. Atau ini saya lagi di jalan ini Mas Ihsan, ini di traffic light. Traffic light ini ada yang atur ini. Atur ini bukan polisi. Atur bersama. Sehingga kemudian harus istri saya yang sopir ini harus kasih CP buat apa itu untuk mengaturnya. Kalau enggak kita nggak bisa jalan ini seperti itu. Nah, kalau anak saya yang nyetir, dia tidak mau kasih karena dia besar di Malaysia, dia tahu ini kan tugas polisi, kenapa harus dia seperti begitu. Ya. Jadi ini problem polisi kemana seperti itu, padahal jumlahnya itu hampir 1,5 juta. Polisi itu hampir 1,5 juta. Seperti itu besar, jumlah besar. Nah, kenapa mereka tidak ditugaskan untuk menangani ketertiban masyarakat seperti itu? Nah, itu soal amandemen undang-undang
tenteraan, TNI, dan juga ada kaitan dengan polisi. Yang ketiga, apalagi nyaris, yang almarhum Syafi'i Ma'arif mengatakan bangsa ini nyaris sempurna. 2013, Profesor Sukidi bilang ini sudah sempurna sekarang. Kata apa sedemikian keadaan bangsa kita ini di tengah APBN yang di dalam judul ini agak goyah fiskalnya gitu. Gimana, Bang Dullah? Ya, sebenarnya kan saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa ketika merdeka itu satu kekeliruan yang dilakukan oleh para ulama atau tokoh Islam merdeka. Mereka merasa bahwa tanggung jawab mereka sudah selesai. Sudah merdeka, mereka kembali ke pesantren, kembali ke pondok dan seterusnya seperti itu. Sehingga yang mengelola negara itu orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak punya pemahaman tentang Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sendiri, dan kemudian tidak memahami bagaimana background masyarakat Indonesia yang itu adalah mayoritas Muslim, kemudian berjuang melawan penjajah itu Islam, tapi seperti itu satu kesalahan pertama, sehingga kemudian akhirnya masuklah apa yang kita kenal dulu pada zaman Orde Baru yang CICS. CICS ini adalah gerakan kelompok Yahudi yang di Indonesia yang kemudian menyusun program-program untuk APBN, GBHN kepada Soeharto, dan Soeharto tinggal melaksanakan seperti dikendalikan. Sehingga akhirnya kemudian setelah persaingan antara blok barat dengan blok timur, dan kemudian beberapa tahun belakang ini sudah kelihatan blok barat mulai tersingkir oleh blok timur, khususnya Rusia dan Cina, maka kemudian tinggal lagi sekarang kita diperebutkan oleh Amerika dan Cina. Dan saya lihat bahwa Cina sudah leading di Amerika. Misalnya ketika dibuka IKN, teman saya anggota DP datang ke sana untuk melihat itu sebelum disahkan undang-undang, ketemu dengan wakil bupati Penajam Utara itu, karena waktu itu bupatinya sudah ditangkap oleh KPK. Dia bilang bahwa dubes Amerika di Jakarta datang ke sana lihat. Dia bilang kalau pemerintah paksakan IKN di sini Penajam Utara, kami akan buka IKN di Papua seperti itu. Nah, artinya bahwa itu merupakan menunjukkan bukti bahwa kita ini diperebutkan antara Cina dengan Amerika seperti itu. Jadi ujung-ujungnya karena apa? Karena Indonesia itu ditakdirkan mempunyai sumber daya alam yang luar biasa di dunia, lautnya, hutannya, tambangnya seperti sehingga kemudian negara-negara itu, Cina itu kan sudah 1,5 miliar penduduknya, dia mau bawa kemana itu rakyatnya, kemudian mau dikasih makan apa? Begitu juga Amerika sekarang sudah mengalami problem ekonomi yang luar biasa, sehingga kemudian di Amerika sekarang itu ada beberapa instansi yang kemudian sampai tidak bisa digaji gaji ASN-nya seperti itu. Nah, sehingga akhirnya harus lari keluar untuk mencari sasaran korban atau simpanan baru yang di Asia Tenggara itu ya Indonesia seperti itu. Dan kemudian dianggap orang Indonesia itu rata-rata itu bodoh, miskin, sehingga kemudian dikasih uang sedikit saja sudah seperti itu. Misalnya PIK 2 itu kan 30, sekian kilometer. Nah, masa yang diproses cuma salah satu kepala desa, namanya 30 kilometer itu cuma satu desa seperti itu. Nah, sudah itu kemudian dari penjelasan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri bahwa dari 40 orang yang diperiksa tidak ada satu pun yang menyebut nama Aguan seperti itu. Ini kan lucu betul seperti itu. Lantas kemudian tidak dipidana tapi perdata 45M. Dan kepala desa bersedia untuk bayar 45M. Pertanyaannya, ada kepala desa yang punya 45M seperti itu. Nah, berarti kan ketahuan banget seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka mudah sekali kita dikerjakan. Di Morowali sana itu tenaga kerja dari Cina itu 18 juta satu bulan gajinya. Yang orang pribumi itu 3 juta, 4 juta. Kalau misalnya mereka istirahat untuk sholat dimarahi segala itu. Kalau yang Cina itu ya santai-santai aja seperti itu. Dan kerja kasar itu orang Indonesia, mereka cuma seperti seakan-akan jadi bos seperti itu. Nah, itu mereka belum berkuasa secara resmi terhadap pemerintahan, baru berkuasa di beberapa sektor ekonomi dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa memang kondisi Indonesia ini sudah parah sekali. Jadi kalau misalnya
Buya Syafi'i seperti itu, Semar mengatakan begitu. Kemudian terakhir itu memang itu problemnya, sehingga tidak ada pilihan lain. Saya kira sudah banyak pendapat yang mengatakan bahwa keadaan seperti ini bukan karena banyak orang jahat, tapi karena banyak orang baik yang diam seperti itu. Nah, itu problem. Nah, yang perlu diingatkan kepada para pendengar bahwa kalau satu musibah datang ke satu desa, ke satu kampung, satu daerah, bukan hanya orang jahat yang kena, orang baik juga kena. Kenapa? Karena orang baik itu, apa ulama, apa kiai, apa ustadz itu, dia menyaksikan kezaliman yang terjadi, kebrutalan yang itu. Karena itu saya tidak pernah berhenti. Setiap hari, setiap kapan saja itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena saya tahu bahwa kalau musibah itu datang oleh Allah, bukan hanya Ahok, bukan hanya Jokowi, bukan hanya Erick Thohir dan yang kena, kita semua kena. Karena itu maka lebih baik saya luka, hancur, mati karena menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga saya berstatus sebagai syahid nanti insyaallah, daripada saya diam tapi kemudian matinya mati fasik seperti itu. Nah, itu problem bangsa kita seperti itu, Mas Ihsan. Nah, Bang Lullah, ini ada pendengar mengingatkan. Coba tanya ke Bang Lullah. Dulu kita ini kan macan Asia, sekarang kok macan ini pindah ke Vietnam. Nampaknya kemarin karpet merah, negeri yang mengusir orang-orang Cina dan menang terhadap pertempuran dengan Amerika, akan membuat pabrik di Indonesia. Pabrik mobil lagi, ya luar biasa, yang taksinya sudah warawiri itu mobil listrik. Apa yang Bang Lullah lihat? Pernahkah Bang Lullah ke Vietnam atau mesti jadi negeri macam gitu? Silakan Bang Lullah. Saya berapa tahun, saya lupa tahun berapa saya ke Vietnam. Jadi Vietnam ini memang negara komunis, Baik, cuma kalau Vietnam Selatan itu komunisnya tidak terlalu sekeras Vietnam Utara. Kalau Vietnam Utara itu seperti Cina, Rusia apa. Tapi Vietnam Selatan ideologinya juga komunis. Dan saya hadir dalam ulang tahun satu universitas di Vietnam itu. Dan di situ saya perhatikan mereka bagaimana memang alamnya itu. Saya perhatikan persis di Indonesia, seperti saya ke Sumatera atau ke Kalimantan, itu kampungnya itu biasa di pekarangan rumah itu ada pohon mangga, ada pohon apa, kemudian sawah-sawah apa sama. Itu mirip betul alamnya seperti Indonesia. Tapi mereka memang kerjanya luar biasa, sehingga dengan begitu maka jadi saya sudah pernah katakan beberapa kali termasuk di ras ini bahwa di dunia ini dua ideologi yang itu luar biasa. Satu Islam, dua komunis. Itu. Jadi kalau orang Islam ideologis itu apapun yang terjadi dia akan mau mati apa itu. Begitu juga ideologi komunis. Kalau ideologi komunis itu coba Aidit ketika mau ditembak mati di Jawa itu dia berteriak merdeka itu seperti itu. Nah, kalau orang Islam yang ideologis ketika dia mau ditembak dia berteriak Allahu Akbar seperti itu. Nah, sehingga kemudian mereka yang komunis itu sedemikian rupa sehingga karena mereka kerja keras dan seterusnya, maka kemudian para investor-investor di dunia itu bisa lari ke sana. Sebab apa? Sekarang itu sudah hampir tidak bisa dibedakan antara kapitalisme dan komunisme dalam ekonomi. Saya tahun 2011 kalau tidak salah ke Cina, ke Beijing. Saya kaget, Mas Ihsan. Saya lihat, Beijing ini bukan negara komunis, ini negara kapitalis. Jadi gedung-gedung pencakar langit, kemudian mobil-mobil Mercy, apa segala macam. Jadi ideologinya komunis, tapi ekonominya sudah kapitalis. Nah, sehingga dengan demikian maka ideologi komunis yang membuat semangatnya, perjuangannya kemudian luar biasa, tapi kemudian ekonominya ekonomi kapitalis, ya udah mereka berkuasa seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa Vietnam berhasil menjadi macan ASEAN seperti itu, karena dia menunjukkan tentang komitmennya dan seterusnya. Kemudian di negara-negara komunis itu terlepas mereka itu komunis, tapi soal korupsi itu mereka serius. Waktu saya ke Cina, saya tanya kenapa orang ditembak mati apa segala macam. Sebenarnya yang dilakukan terhadap oposisi, terhadap oposisi yang dimati. Tapi itu dampaknya besar, psikologis. Sehingga yang pejabat-pejabat itu juga berpikir kalau misalnya
presidennya atau mahkamahnya itu kemudian lupa, keliru, apa segala macam, bahwa harus tegak lurus kepada semua, mereka juga bisa kena seperti itu. Jadi Vietnam juga begitu, mereka dalam soal korupsi itu lebih disiplin daripada kita. Dan terakhir itu IQ rakyat Vietnam lebih tinggi dari kita. Dari kita untuk di ASEAN mereka lebih tinggi. Human Development Index manusia Indonesia itu kalah di bawah Vietnam, karena kita kan urutan kelima kalau nggak salah di Asia Tenggara. Terakhir kecil luar itu biasa. Vietnam. Terakhir Bang Dullah, apa kata Mukhtar Lubis? Ini tahun 77 dia bilang, orang Indonesia itu hipokrit, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahayul, juga watak yang lemah. Apakah masih seperti demikian watak orang Indonesia, atau macam mana Bang Dullah melihat statement beliau ini? Masihkah relevan atau tidak, Bang? Ya, jadi para sahabat pada sekali waktu diberitahu oleh Nabi bahwa kalian itu, ini sudah sering saya ulang, Ustaz juga ulang seperti itu, saya ulangi lagi, bahwa kalian itu nanti seperti puih di lautan, bergantung dari di mana angin datang. Tanya sahabat, apakah jumlah kami kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian besar, tapi hubud dunia wa krihal maut, cinta dunia takut mati. Sekarang itu umat Islam sudah 2M, Mas Ihsan, sudah 2M sekarang, kita sudah 2M. Kita sudah kalahkan golongan Nasrani. Jadi Hindu, Islam, Nasrani. Dulu kan Hindu, Nasrani, Islam. Sekarang kita sudah naik ke nomor 2. Hindu, kemudian Islam, baru Nasrani, seperti itu. Tapi cinta dunia tadi, coba bisa dibayangkan. Di kabinet itu berapa banyak profesor doktor? Profesor doktor itu berapa? Itu. Tapi kok bisa kemudian salaman cium tangan sama buku papa yang tidak tamat universitas atau tidak apa segala macam. Bayangkan itu, kita kalau kita lihat itu rasionalnya di mana seperti itu. Tapi itulah. Jadi itu yang disebut oleh Mukhtar Lubis hipokrit, itu seperti itu. Bicara tentang rakyat, bicara tentang apa, tapi kemudian tahu bahwa ini manipulasi, ijazah palsu, dan terus kemudian kecurangan dan seterusnya. Tapi tetap saja, meskipun ada, Mas Ihsan, di beberapa kantor gambar wakil presiden tidak dipasang, itu saya tahu ada. Ada beberapa kantor, beberapa perusahaan, gambar wakil presiden nggak ditangkap, nggak dipasang, cuma gambar presiden saja. Seperti itu ada seperti itu. Tapi ini kan satu keaiban besar bagi negara yang besar ini, nomor 4 terbanyak di dunia, dan umat Islam terbanyak nomor 2 di dunia, tapi seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka yang disebut dengan integritas itu adalah orang yang berlaku jujur, kemudian istiqomah, apa yang dikatakan itu laksanakan. Seorang pemuda Badui datang kepada Rasulullah, terus mengatakan bahwa sampaikan kepadaku ya Rasulullah satu kalimat, dengan itu aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Kata Rasulullah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tsumma istaqim. Katakanlah aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Sudah itu istiqamah, konsisten. Sederhana, orang Baduy yang tidak sekolah itu dia paham tentang syahadah, kemudian istiqamah seperti itu. Nah, kita tidak ngomong ke kanan tapi laksanakan kiri. Karena itu dulu saya katakan bahwa kalau Jokowi ngomong ke kanan jangan dipahami ke kanan, dipahami ke kiri, seperti itu. Sehingga Profesor Guru Besar UGM itu mengatakan manusia buat salah itu wajar, pemimpin buat salah juga wajar, tapi tidak boleh berbohong, seperti itu. Nah, berbohong itu kan salah satu ciri daripada hipokrit. Berbohong itu ada salah satu sifat daripada fasik, seperti itu. Jadi ngomong lain, buat lain, seperti itu. Nah, ini yang harus kita perbaiki pendidikan kita. Jadi intinya adalah kembali kepada pendidikan kita, agar supaya pendidikan itu bagaimana ditingkatkan dalam soal akhlak, soal akidah, sehingga demikian maka bisa memperbaiki. Dan sudah itu kemudian jangan lagi orang tua melapor orang guru yang memukul atau apa segala macam. Saya ingat dulu itu ada yang bawa muridnya ke kiai, dia bilang, Pak Kiai ini rotan. Kalau anak saya nakal, pukul dia, rotan dia, seperti itu dulu, Mas Ihsan.
neraka kepada kiai seperti itu. Kalau kita sekarang kan pidana, gurunya masuk tahanan. Tidur apa, guru nggak peduli karena kalau dia diusir, diganggu apa, dilaporkan ke polisi seperti itu. Dan seperti itu. Itu problem. Jadi berarti memperbaiki akhlak kita, memperbaiki pendidikan nasional kita, memperbaiki ibadah kita sehingga kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Terakhir Bang Dullah, menghadapi pendengar yang nampaknya sudah tidak nyaman-nyaman saja untuk mengolah hati, membuat raga kita bersemangat. Apa yang ingin Bang Dullah sampaikan untuk pendengar kita? Beberapa di antara mereka merasakan seperti itu. Silakan Bang Dullah sebagai penutup Ramadan ini. Silakan. Jadi kita sudah mau masuk 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu Rasulullah itu itikaf. Nah, itikaf ini kan substansinya adalah semangat masjid. Jadi misalnya orang kerja kan, dia tentu saja harus pergi kantor. Tapi dia memahami konsep itikaf itu ketika di kantor misalnya dia waktu zuhur itu kan 1 jam. 1 jam istirahat kan. Nah, sholat kan mungkin 15 menit. 45 menit itu dia tinggal di musola, tinggal di masjid, kemudian memahami konsep itikaf, kemudian dia merunungi, dia menghasabah dan seterusnya, sehingga melakukan perubahan-perubahan. Ketika di rumah malam hari, 10 hari terakhir datang ke masjid yang terdekat di situ, dia itikaf di situ, dia ngaji, dia tadabbur, kemudian sholat malam. Jangan dianggap bahwa kalau sudah tarawih terus tidak bisa salat malam. Tidak apa-apa. Salat malam tetap tersendiri. Tarawih, tapi malam juga salat malam juga. Salat malam seperti itu. Meskipun kalau salat malam tidak perlu lagi witir, karena biasa di tarawih sudah witir, jadi tidak perlu witir. Tapi salat malam itu tetap saya lakukan. Sehingga kemudian 10 hari terakhir itu atau 9 hari terakhir itu mendapat semangat baru sehingga kemudian kita menjadi manusia baru. Karena itu maka disebut dengan kemenangan. Idul Fitri itu hari kemenangan. Hari kemenangan artinya memenangkan musuh apa saja, memenangkan musuh nafsu hewan, nafsu harta, nafsu jabatan, itu memenangkan sehingga kita menjadi satu mutakin pada waktu 1 Syawal itu. Kan Allah mengatakan la'allakum tattaqun. La'allakum artinya semoga, mudah-mudahan agar bertakwa. Belum tentu kan jadi takwa. Buktinya dalam Ramadan ini sekarang ada lagi ditangkap orang banyak apa segala macam seperti itu, sehingga kemudian akhirnya habis Ramadan korupsi jalan terus juga. Ramadan kemaksiatan jalan terus seperti itu. Masya Allah. Jadi sebagai penutup, malam 10 hari terakhir itu kita gunakan semaksimal mungkin lah, sesuai dengan kesibukan masing-masing, sehari, 2 hari, 3 hari. Jangan pilih hari ganjil Mas Ihsan. Kenapa? Karena apa? Memang hadisnya sebutkan Lailatul Qadar itu ganjil, tapi kita tidak tahu yang ganjil itu yang hari apa, karena berbeda berbeda. Di Arab dengan Indonesia hari ganjilnya berbeda segala macam. Kita ganjil ternyata genap, ganjil. Karena itu tidak usah selama 10 hari itu bisa itikaf. Mudah-mudahan dengan begitu Allah bisa memberikan Lailatul Qadar buat kita. Amin. Begitu Mas Ihsan. Amin. Terima kasih Bang Dullah. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Selamat bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.